Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang kerajinan tekstil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah agar siswa mampu memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Pada mata pelajaran kali ini, yang pertama kali kita bahas adalah tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Sekarang kita bahas tentang fungsi kerajinan tekstil terlebih dahulu. Adapun fungsi dari kerajinan tekstil, yang pertama adalah fungsi penghias. Yang dimaksud dengan fungsi penghias adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain untuk menghias saja. Contohnya, hiasan dinding. Seperti pada gambar itu, tampak hiasan dinding yang dibuat dari batik atau dengan cara membatik. Sedangkan yang kedua adalah fungsi benda pakai. Yang dimaksud dengan fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana atau pakaian, tas dan aksesoris. Nah, di gambar tersebut ada contoh aksesoris yang berupa kalung. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual. Maksudnya adalah bahwa kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ulos adalah kain tenun, berupa kain tenun ya, dan kain tenun tersebut dikenakan pada saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kalian tahu ulos itu kain tenun dari mana? Ada yang tahu? Nah, ulos itu merupakan tenunan yang berasal dari suku Batak. Fungsi yang keempat adalah fungsi simbolik. Yang dimaksud fungsi simbolik yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tenun, kemudian batik yang dibuat dengan motif simbolik. Seperti pada contoh itu ada tenun sindeliu sebagai penolak bala. Itu merupakan kepercayaan dari daerah tertentu atau daerah setempat. Nah, inilah tentang fungsi dari kerajinan tekstil. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Prinsip kerajinan tekstil. Prinsip pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan tergantung dari dua hal. Yang pertama, kreativitas dan ketekunan pengrajin, sedangkan yang kedua, teknik yang digunakan pengrajin dalam mengerjakan suatu kerajinan. Prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan saja, tetapi juga tergantung dari alat dan material yang digunakan oleh pengrajin. Yang ketiga, unsur estetik atau keindahan. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dengan dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, sampai di sini materi prakarya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk tugas yang harus kalian kerjakan, kalian buka buku paket prakarya, kemudian kerjakan LK1 halaman 38, LK2 halaman 43, dan LK3 halaman 49. Kalau sudah selesai, kemudian kalian foto dan dikirim ke Google Classroom. Sudah paham anak-anak? Kalau ada yang tidak paham, silakan nanti ditanyakan di bagian pertanyaan di Google Classroom. Terima kasih, semoga dapat mengerjakan dengan lancar.